Judul khotbah hari ini adalah visi Tuhan Yesus bahagia yang ketiga. Dan diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin." Sekarang kita masih melakukan menaruh jarak secara sosial karena perluasan coronavirus 19 ini di mana-mana, bukan hanya di Korea sekarang, tapi setahu saya di Indonesia ataupun secara global dan secara seluruh dunia ini sedang meluas dan menjadi sangat serius masalahnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah di tengah wabah virus corona ini ada informasi-informasi yang salah yang memberitahukan kepada kita untuk dilaksanakan, sehingga itu menyebabkan hal yang sangat besar, masalah yang besar. Seperti di Korea ada satu gereja, di tengah keadaan seperti ini mereka berkumpul dan beribadah. Tetapi masalahnya adalah mereka mendengar satu informasi, katanya air garam itu bisa menghilangkan virus corona itu, sehingga di tempat semprotan ditaruh air garam, dan dengan air garam itu disemprot setiap mulut orang yang mau masuk ke ruangan ibadah. Tapi masalahnya adalah diantaranya ada yang kena virus corona, dan setelah orang yang kena virus corona itu disemprot, dan setelah orang itu semua juga disemprot, jadinya semuanya ikut kena. Ini adalah cara penyebaran virus corona yang tidak langsung, tapi ya sebenarnya juga secara langsung terjadi. Sehingga gereja itu beribadah di satu tempat, di ruangan itu, dan sekitar 40-an, 50-an orang yang kena bersama-sama virus corona. Dan informasi yang salah seperti ini mengakibatkan hal seperti itu terjadi. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Korea khususnya, virus corona ini sangat menjadi banyak sekali yang kena. Itu karena ada satu anggota Shincheonji, yang artinya tanah baru, langit baru, dan itu adalah ajaran sesat di Korea. Mereka memiliki informasi yang salah juga dalam kehidupan mereka. Tapi pokoknya karena ada satu wanita yang kena, dan pada saat mereka beribadah, wanita ini memperluas virus ini sehingga banyak yang juga kena. Tapi masalahnya adalah bukan menyebarluaskan virus corona, tapi ajaran ini secara rohani memiliki informasi yang salah juga, sehingga bukan kebenaran yang mereka turuti, walaupun mereka mengatakan beribadah di gereja, tetapi menurut kebenaran yang mereka buat, mereka beribadah dan juga cari Tuhan. Selama kita melakukan kehidupan beriman, apa yang penting adalah kita tidak boleh juga menjadi orang yang dibodohkan dengan informasi yang salah seperti ini. Kita harus benar-benar berdiri teguh di atas kebenaran Injil yang jelas bahwa Yesuslah yang menjadi Kristus. Karena itu, setiap kali firman mimbar memberitahukan firman kepada kita, kita harus benar-benar masuk ke dalam hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya pimpinan Roh Kudus lebih dalam lagi, supaya kehidupan kita benar-benar berpusat pada 3 hal ini. Setiap minggu kita sedang melihat Matius pasal 5 belakangan ini. Matius pasal 5 ini kita sudah bahas, ini minggu ketiga kalinya. Dan apa yang kita lihat adalah visi bahagia Tuhan Yesus. Dan sebenarnya keadaan dunia sekarang, apakah bahagia? Sebenarnya kita merasa bahwa keadaan kita sekarang lebih
tepatnya bermasalah dan sangat ribut keadaannya, tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Tetapi sebenarnya saudara harus ketahui bahwa visi bahagia Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita adalah suatu berkat yang bisa melompati semua ini. Dan sampai minggu kemarin kita sudah melihat 4 visi yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, dan orang yang berduka cita, dan orang yang lemah lembut, dan orang yang haus dan lapar akan kebenaran. 4 hal ini kita sudah bahas. Dan 4 hal ini pusatnya itu ada pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah. 4 hal ini, 4 berkat ini memberitahukan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Artinya sikap yang kita seharusnya miliki secara rohani pada saat memiliki hubungan dengan Tuhan Allah. Tetapi 4 visi ke depan yang kita akan bahas mulai hari ini adalah berdasarkan hubungan yang kita miliki dengan Tuhan Allah, kita juga harus memiliki hubungan antar sesama manusia. Dan bagaimana sikapnya, itu yang kita akan bahas. Karena visi bahagia Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bukanlah diberikan untuk kita nikmati dan kita miliki saja, tetapi ini adalah visi yang Tuhan Allah berikan, Tuhan Yesus berikan kepada kita supaya kita bagi bersama-sama dengan yang lain juga. Saya berharap supaya seluruh jemaat Yeon setiap kali mendengar firman yang diberitakan dalam mimbar ini, benar-benar firman ini menjadi ukiran bagi saudara, akar bagi saudara, dan natur bagi saudara, supaya benar-benar visi bahagia Yesus ini menjadi visi bahagia kita juga. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita adalah ada kedamaian sejati, ada rasa syukur sejati, ada rasa sukacita sejati, dan ada kebahagiaan sejati dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai subjudul yang pertama adalah berkat orang yang murah hatinya. Ayat 7 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi visi yang kelima yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita adalah berkat orang yang murah hatinya. Murah hati ini adalah satu istilah atau satu kata yang sebenarnya jarang digunakan di sehari-hari kita. Dan jika kita cari arti dari kamus juga, sebenarnya ini artinya adalah bahwa membantu orang dengan mengasihani orang tersebut. Tetapi sebenarnya murah hati yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita siang hari ini itu tidak bisa dibandingkan dengan arti yang kita temukan dari kamus, tetapi mengandung makna yang lebih dalam dan lebih serius. Karena murah hati di sini sumbernya datang dari Tuhan Allah. Dan murah hati ini dalam bahasa Yunani adalah eleos, dan eleos ini memiliki makna kasih, simpati, dan pengampunan. Jadi ada makna yang tercampur seperti ini. Dan seorang pendeta yang bernama Thomas Watson mengatakan bahwa murah hati adalah kasih Tuhan Allah terhadap orang-orang yang sedang binasa dan berada di keadaan yang menyedihkan karena dosa. Dikatakan seperti itu. Dan sebenarnya murah hati ini juga bukan karakter manusia setelah di Kejadian pasal 3 itu. Setelah manusia berdosa di Kejadian pasal 3, semua manusia memiliki karakter apa? Memiliki karakter berdosa. Dan Efesus pasal 2 ayat 4 juga kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah yang penuh dengan kemurahan dikatakannya. Jadi dengan kata lain, kemurahan ini, murah hati ini adalah karakter, esensi dari Tuhan Allah dan sikap Tuhan Allah terhadap manusia yang telah jatuh dosa. Dan khususnya di firman hari ini, Tuhan Allah memberikan kemurahan kepada kita. Ini sebenarnya maknanya sama dengan Dia berada di keadaan yang sama seperti kita. Apa maksudnya ini secara rohani? Sebenarnya Tuhan Allah yang adalah Yesus Kristus, Dia sendiri yang datang ke dunia ini untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa setelah di Kejadian pasal 3 ini. Dan dosa, kutukan, dan maut yang seharusnya dimiliki oleh semua umat manusia ini, Tuhan Allah sendiri yang bertanggung jawab atas semua hal ini. Dan untuk itu juga Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia disalibkan, Dia dihina, direndahkan begitu parah,
dan Dia bertanggung jawab untuk menebus dosa manusia ini. Dia yang membawa semua beban dosa manusia dan Dia yang tanggung semuanya ini. Inilah kemurahan Tuhan Allah yang paling besar, dan inilah kemurahan yang Tuhan Allah berikan kepada manusia sebagai hal yang utama, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan Allah memberikan kemurahan seperti ini dengan pengampunan dosa manusia. Dan ketahuilah, saudara selalu ingat, saudara adalah penerima bantuan. Saudara sudah menerima bantuan ini karena kemurahan Tuhan Allah yang tidak dibatasi ini. Kalau bukan kemurahan Tuhan Allah, tidak seorang pun bisa keluar dari kutukan yang ada di Kejadian pasal 3 ini. Karena itu, pada dasarnya apa yang kita harus miliki setiap hari adalah rasa syukur karena kita sudah menerima kemurahan ini. William Temple yang sangat terkenal di Inggris mengatakan bahwa untuk ada perkembangan rohani, pertumbuhan rohani dalam hidup kita, lebih baik berdoa, bersyukur atas semua berkat yang kita sudah terima selama ini daripada mendoakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi berdoa, bersyukur atas semua yang kita sudah terima itu lebih mempengaruhi perkembangan rohani kita maksudnya. Dengan kata lain, kita memiliki rasa syukur itu sebenarnya secara rohani efeknya sangat besar dalam hidup kita. Rasa syukur itu memberikan satu berkat yang begitu luar biasa dan mempengaruhi kita dengan sangat luar biasa. Dan memang kita sekarang berada di banyak situasi, di tengah banyak kondisi. Tetapi saya berkati saudara para jemaat yang di dalam nama Yesus Kristus, supaya ada rasa syukur yang kita miliki dari sumber keselamatan ini untuk dapat melompati semua lingkungan dan keadaan sekarang. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Maksudnya, jika orang yang mengalami kemurahan itu, artinya dia, orang yang murah hati, dia dengan alamiah akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan Allah. Kolose pasal 3 ayat 12 mengatakan bahwa karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jika saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Allah dan orang yang dikasih oleh Tuhan Allah, memang seharusnya kita harus mengenakan pakaian kemurahan ini. Karena memiliki murah hati bukan berarti kita mengasihani begitu saja. Murah hati maksudnya adalah memandang orang itu sesuai Injil dan mendiagnosis keadaan orang itu sesuai Injil dan memberikan jawaban kepada orang itu sesuai Injil. Dengan kata lain, kita mencoba jadi orang itu yang ada di tengah keadaan itu dari pandangan Injil. Dengan begini, dengan murah hati yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan adalah memiliki pandangan rohani. Itu sangat penting dalam kehidupan iman kita. Dan jika orang yang sudah berpengalaman akan kemurahan Tuhan Allah, apa yang terjadi adalah karena dia sudah memperoleh kemurahan Tuhan Allah, dia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia, yaitu menghasilkan buah-buah antar hubungan sesama manusia. Orang yang memiliki kemurahan Tuhan pasti ada penyembuhan terjadi di ladangnya dan pasti akan menerima jawaban kesatuan, mencapai oneness di tempatnya. Sehingga kita mau tidak mau bisa mengasihani dan memandang mereka dengan sangat murah hati, yaitu kepada jiwa-jiwa yang ada di ladang yang sedang menuju kepada jalan kebinasaan karena belum mengenal Tuhan Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah juga memberikan contoh dalam hal ini di Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Setelah Tuhan Yesus melihat ladang dan mengatakan hal ini, apa yang Tuhan Yesus tekankan adalah pentingnya pekerja Tuhan, yaitu begitu banyak hal yang harus dipanen tetapi tidak ada pekerja. Dan Saint Augustine juga mengatakan bahwa kemurahan yang paling besar adalah kemurahan untuk mengasihani jiwa. Karena jika kita menangisi
seseorang akan jasmaninya dia setelah dia mati, tidak mungkin kita bisa menyelamatkan. Jadi kita juga bisa mengasihani orang itu secara jasmani, apalagi jiwa yang sudah meninggalkan Tuhan Allah sehingga jasmaninya telah mati, yaitu ruhnya telah mati. Maksudnya adalah kita harus bisa mengasihani jiwa yang sudah meninggalkan Tuhan Allah sehingga mati secara rohani, bukan hanya menangisi secara fisik saja. Jika hati Tuhan Allah, perjanjian yang Tuhan Allah berikan kepada kita, itu menjadi kepunyaan kita pribadi, pasti kita akan dapat memandang ladang kita. Dan kita tidak akan ditipu oleh iblis untuk keliru akan kebenaran rohani di ladang. Kita bisa melihat di ladang, apa yang kita bisa lihat di ladang adalah begitu banyak jiwa-jiwa yang sudah mendengar kebenaran ini, tetapi masih bimbang, masih kacau dan bingung, tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Begitu banyak orang-orang yang harus dijangkau memberitakan Injil, tetapi jika kita tidak bisa melihat fakta rohani, kebenaran rohani ini, pasti kita tidak bisa melakukan apapun juga. Jadi milikilah mata rohani para jemaat gereja yang supaya dapat melihat ladang saudara dengan pandangan Injil. Untuk itu saya memberkati saudara di dalam nama Yesus Kristus, supaya dengan kehidupan kita sesuai Alkitab ini, kita benar-benar menikmati visi bahagia Tuhan Yesus yang beritahukan kepada kita, sehingga visi bahagia Tuhan Yesus ini menjadi milik kita semuanya. Amin. Dan sebagai subjudul yang kedua adalah berkat orang yang suci hatinya. Ayat 8 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Dan pada saat itu Yesus memberitahukan visi bahagianya. Ini sebenarnya berlawanan dengan konsep agama dan sosial pada saat itu, sehingga ini adalah satu visi yang sangat pionir dan juga sangat luar biasa. Dan pada saat itu sebenarnya kalau sudah mengatakan orang suci, yang suci adalah orang Farisi waktu itu. Tetapi sebenarnya orang Farisi ini memiliki kesucian ini, itu bukan benar-benar suci. Ya, maksudnya adalah bukan kesucian yang Tuhan Yesus maksud, tapi adalah hal yang luarnya saja, di luarnya saja. Karena banyak yang di antara orang Farisi benar-benar hanya menegakkan Taurat dan juga formalisme, sehingga kesucian, semua kelakuan suci yang mereka lakukan itu tidak memiliki makna rohani secara esensi, dan sehingga mereka dengan sendirinya jatuh dalam perangkap mereka. Sehingga Tuhan Yesus bahkan memberikan istilah menasihati orang Farisi dengan memberitakan bahwa kuburan yang dilabur putih. Dengan kata-kata seperti ini pun Tuhan Yesus menasihati orang Farisi waktu itu. Karena bukan kesucian yang orang Farisi tekankan itu yang Tuhan Yesus bicarakan kepada kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang suci hatinya, dia adalah orang yang berbahagia. Hati di sini adalah pusat pribadi kita, yaitu hati pribadi kita. Maksudnya adalah Tuhan Allah melihat apa dari kita, Tuhan Allah melihat hati dari kita, pusat hati dari kita. Dan pusat hati kita ini yang harus menjadi suci, bukan yang lain. Dan suci dalam bahasa Yunani, dalam firman hari ini, dalam bahasa Yunani adalah kataros. Dan ini sebenarnya keadaan yang benar-benar bersih, tidak ada celah sedikit pun, karena itu sudah dibakar sehingga tidak ada celah sedikit pun. Dan secara psikologi juga, katarsis ini artinya adalah semua luka dan kotoran yang ada di dalam karakter dan pribadi kita itu sudah dibersihkan dengan suci. Secara rohani, sebenarnya hati manusia ini tidak bisa menjadi suci ataupun bersih karena dosa asal yang terjadi di Kejadian pasal 3. Sehingga manusia itu tidak bisa menyucikan hatinya dengan sendirinya, tidak bisa membersihkan hatinya dengan sendirinya. Artinya, kita memiliki hati suci ini hanya bisa terjadi lewat darah Yesus Kristus saja. Hanya dengan darah Yesus Kristus saja hati kita sudah disucikan maksudnya.
1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Saya percaya darah Tuhan Yesus ini sudah menyucikan kita sepenuhnya. Hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa menyucikan yang lain juga. Dan suci di sini sebenarnya memberitahukan keadaan yang tidak terpisah, yaitu keadaan yang di dalam ketetapan, yaitu tidak memiliki dua hati. Hati suci adalah tidak memiliki dua hati. Dengan kata lain, kita buang kerangka lama kita dan hanya memiliki kerangka baru kita. Bukannya dua-duanya dimiliki maksudnya. Jadi dengan murni, kita hanya pandang Tuhan Allah saja dengan sepenuh hati, dengan sehati, dan dengan berkelanjutan. Kita hanya berlari pada tujuan yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Karena itu Rasul Paulus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, dia membuang semua pengetahuan, harta, dan juga semua yang dia miliki, latar belakang yang dia miliki. Dia buang semuanya itu, menganggap semuanya itu sebagai kotoran, dan dia hanya berlari menuju pada tujuan yang Tuhan Allah berikan saja. Jadi secara rohani, hati seperti Rasul Paulus ini adalah hati yang suci yang Tuhan Yesus maksud. Dan Tuhan Yesus pada hari ini memberitahukan orang yang suci hatinya itu akan mendapatkan berkat di mana dia akan melihat Tuhan Allah. Dan orang yang melihat Tuhan Allah karena suci hatinya, dialah orang yang berbahagia. Tetapi apa maksudnya dapat bertemu dengan Tuhan Allah di sini? Sebenarnya melihat di sini bukannya melihat secara langsung, tapi mengalami, berpengalaman akan Tuhan Allah. Dengan kata lain, Tuhan Allah yang adalah roh, kita bertemu dengan secara pribadi, secara rohani juga. Mungkin secara pengetahuan kita tidak berhenti hanya, saya tahu Tuhan Allah itu siapa. Saya tahu, saya dengar tentang Tuhan Allah, saya punya informasi tentang Tuhan Allah. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi kita benar-benar merasakan keberadaan Tuhan Allah dalam hidup kita sehari-hari, dalam setiap kondisi dan kasus, yaitu menikmati dan berpengalaman akan Immanuel setiap saat. Karena pada saat benar-benar merasakan keberadaan Tuhan Allah, pribadi itu akan mengalami kedamaian, sukacita, dan rasa syukur setiap harinya. Seorang dokter, Higa Teruo dari Jepang, dia adalah seorang saintis tentang mikroba, dan dia meneliti mikroba yang ada di tubuh kita, dan dia menemukan ciri-ciri yang ada pada bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Dia mengatakan bahwa ada bakteri yang baik, menguntungkan bagi tubuh kita, dan ada bakteri yang jahat. Tetapi sebenarnya bakteri yang bisa dibedakan secara baik dan jahat itu hanya sedikit saja. Artinya hampir semua bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu bersifat netral dan oportunis. Dan maksudnya adalah bakteri yang bersifat netral dan oportunis ini tadinya dia diam saja. Tetapi kalau ada masukan dari luar, kalau ada sesuatu masukan yang kuat dari luar, ada informasi baru dalam tubuh kita, semuanya akan menuju pada masukan itu. Jadi tadinya dia netral, tetapi maksudnya adalah kalau hati yang membenci, hati yang buruk, yang negatif yang masuk ke dalam hati kita, semua bakteri netral ini akan menuju pada hati benci itu. Kalau itu apa jadinya? Tentu saja kita akan kena penyakit karenanya. Tapi sebaliknya, yang masuk ke dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita adalah rasa kasih dan juga hal-hal positif, maka semua bakteri yang netral itu juga akan bersatu dengan hati kasih ini, sehingga yang terjadi bukanlah memperoleh penyakit, tetapi ada penyembuhan terjadi. Jadi ketahuilah saudara, mulai hari ini jangan memiliki dua hati dalam hidup saudara, tetapi pandang saja Yesus Kristus yang memenuhi kita, yang menyempurnakan kita sepenuhnya, sehingga kita dapat hidup sesuai Alkitabiah seperti Tuhan Yesus beritahukan kepada kita. Amin. Sebagai konklusi, ada satu cerita seperti ini. Setelah Tuhan Allah menciptakan manusia untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia ini, Tuhan Allah menyuruh para malaikat untuk membawakan kebahagiaan ini kepada
para manusia. Tetapi ada rasa iri hati muncul di hati malaikat ini, sehingga memang malaikat ini harus bawa kebahagiaan ini kepada manusia, tetapi mereka bersepakat untuk menaruh kebahagiaan ini di tempat yang susah dicari, walaupun sudah dibawakan. Mereka berpikir harus taruh di mana, dan setelah perundingan mereka, konklusinya adalah mereka menaruh kebahagiaan ini dan menguburkan kebahagiaan ini di hati manusia. Dan mereka berpendapat bahwa kalau menguburkan kebahagiaan ini di hati manusia, pasti manusia susah untuk menemukannya. Dan jika kita melihat satu cerita seperti ini, sebenarnya memang sepertinya benar cerita ini. Karena banyak sekali orang-orang berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dari lingkungan kita, datang dari luar, dari situasi dan kondisi yang berikan kepada kita, sehingga berusaha sekali untuk memiliki lingkungan dan kondisi yang lebih baik. Tetapi apakah mereka bisa bahagia dengan usaha seperti itu? Pasti saudara semuanya tahu jawabannya. Kita tidak bisa bahagia dengan berusaha seperti itu. Karena Filipi pasal 4 ayat 7 juga mengatakan bahwa memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, itulah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Carilah, temukanlah kebahagiaan saudara yang ada di dalam hati saudara lewat perjanjian yang Tuhan Allah berikan kepada kita, khususnya visi bahagia Tuhan Yesus, supaya seluruh jemaat Yewan bisa dipenuhi hanya oleh Yesus Kristus saja yang menjadi sumber kekuatan dan sumber sukacita bagi kita. Peganglah perjanjian, dan berdasarkan perjanjian itu berdoa kepada Tuhan Allah, sehingga di situasi wabah Corona 19 seperti ini, kita bukannya malah mengeluh dan juga melihat kondisi ini dan menjadi sedih hatinya, tapi kita benar-benar memiliki sukacita hanya karena Yesus Kristus, dan jadilah murid yang benar-benar menikmati Kristus ini 24 jam. Saya berdoa supaya visi bahagia Tuhan Yesus ini semuanya ini menjadi visi bahagia bagi kita semua. Amin. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan firman kepada kami, yaitu perjanjian kepada kami untuk kami pegang setiap hari. Kami berdoa supaya firman ini yang menguatkan kami, yang menjadi pedoman kehidupan kami. Visi bahagia Tuhan Yesus ini kami mau menjadi visi kami juga. Kami mau menjadi orang yang murah hati kepada setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Dan kami juga ingin memiliki hati yang suci untuk dapat berpengalaman akan Tuhan Allah. Kami mau supaya di setiap masalah, persoalan, pertemuan, dan kondisi dan lingkungan, kami mau merasakan keberadaan Tuhan Allah bersama dengan kami, supaya kami benar-benar menikmati Immanuel dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Jagalah dunia ini sekarang oleh Tuhan, supaya bukan kejahatan, bukan iblis yang menaklukkan, tetapi Tuhan Allah yang benar-benar menaklukkan dan memimpin keadaan dunia ini. Walaupun saat ini adalah saat-saat yang susah, kami percaya di balik ini semua ada kehendak Tuhan dan maksud Tuhan yang baik untuk menjangkau dunia hanya oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup